Di dalam surat Al-Furqan ayat yang selanjutnya yaitu 64 sampai 66 Allah berfirman, "Walladzi," dan orang-orang yang yabituna, mereka ini yaitu ibadur rahman ini menghabiskan malamnya dengan apa? Bukan seperti orang zaman sekarang menghabiskan malam dengan jalan-jalan di mall atau mungkin di alun-alun atau mungkin di kafe, tidak seperti itu. Hamba Allah Ar-Rahman adalah orang-orang yang mereka menghabiskan malamnya itu untuk siapa? Li Rabbihim, untuk Tuhan mereka. Dengan jalan apa? Sujadan, mereka bersujud, wa qiyaman, dan mereka berdiri untuk sholat. Nah, ternyata orang-orang yang Allah kelompokkan sebagai ibadur rahman, mereka ini malam harinya digunakan untuk mendekatkan kepada Allah, dan mereka senantiasa untuk bersujud dan mendirikan sholat malam, yaitu qiyamul lail. Dan ini satu petunjuk jamaah rahimakumullah kepada kita bahwasanya marilah kita mengusahakan untuk bisa mengadakan atau mendirikan sholat malam, yaitu sholat tahajud kalau di dalam bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, dan juga kita menyelesaikannya dengan menutup malam dengan sholat witir. Dan itu merupakan satu petunjuk bahwasanya kita bisa menjadi golongan hamba Allah Ar-Rahman. Selanjutnya Allah mengatakan bahwasanya mereka ini di malam hari mereka berdoa dengan suatu doa. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang mengatakan, mereka ini berdoa dengan doa Rabbanas rif'anna, wahai pemelihara kami, palingkanlah dari kami apa? Azab jahannam, yaitu siksa jahannam. Jadi mereka ini pada malam hari hamba Allah Ar-Rahman ini dalam sholatnya, dalam berdoanya, mereka berdoa dengan doa Rabbana srif anna azaba jahannam. Kemudian inna azabaha, sesungguhnya siksanya yaitu jahannam ini, kana woroman, adalah kebinasaan yang kekal. Karena mereka tahu bahwasanya neraka jahanam ini merupakan seburuk-buruk tempat untuk kembali dan bisa kekal di dalamnya. Maka dari itu mereka berdoa supaya dijauhkan dari api neraka. Di antara doa yang secara umum sering kita dengar yaitu doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan di dunia ini kebaikan, wabil akhirati hasanah, dan kehidupan di hari akhir nanti juga kebaikan, waqina adzabannar, dan memohon untuk dilindungi, dijauhkan dari apa? Siksa api neraka. Dan diantaranya doanya yang lebih spesifik diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-65 ini, yang merupakan salah satu dari doa orang yang tergolong menjadi hamba Allah Ar-Rahman. Di malam hari mereka bersujud dan mendirikan sholat untuk Tuhannya. Mereka berdoa Rabbana surif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana waraman. Dan ini bisa dihafalkan dan bisa diamalkan jamaah rahimakumullah. Selanjutnya Allah mengatakan kelanjutannya, innaha, sesungguhnya dia yaitu neraka jahanam, saat mustaqorron, merupakan seburuk-buruk dari tempat untuk menetap, kemudian wa muqoman, dan juga seburuk-buruk tempat untuk bermukim atau berdiam. Jadi mereka sudah tahu bahwasanya doa ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam ini sesuatu yang buruk untuk ditempati, apalagi tempat yang kekal selama-lamanya. Maka dikatakan wa muqoman, yaitu tempat untuk bermukim. Nah, mereka menghindari ini karena siksa jahanam ini sangat luar biasa, dan orang-orang hamba Allah ini senantiasa berdoa supaya dijauhkan dari siksa neraka jahanam. Mari kita amalkan jamaah rahimakumullah, dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengisi malam kita sebagai golongan hamba Allah yang Rahman ini, untuk mendekatkan kepada Allah diantaranya dengan mendirikan sholat dan juga dengan berdoa, bermunajat di malam hari yang merupakan waktu mustajab untuk
berdoa, dan di antara doanya adalah ini ada di surat Al-Furqan ayat yang ke-65 dan 66. Selanjutnya jamaah rahimakumullah, kita masuk kepada inti pembahasan kita di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67. Allah melanjutkan, walladzina idza anfaqu, dan hamba Allah Ar-Rahman ini, ibadur Rahman ini, mereka ini merupakan orang-orang yang apabila mereka mendapatkan rizki dari Allah, mereka ini menggunakannya untuk apa? Bukan untuk disimpan dalam deposito, memperkaya pundi-pundi kekayaannya, bukan, tapi digunakan untuk berinfak, dibelanjakan diantaranya di jalan Allah. Nah, sifat mereka yang Allah katakan sebagai hamba Allah Ar-Rahman itu dalam mereka berinfak, Allah mengatakan lam yusrifu, mereka ini tidak israf atau berlebihan. Jadi ada beberapa golongan manusia ini tatkala dia memiliki harta yang merupakan karunia Allah dari rezeki yang ditetapkan padanya, itu tatkala mereka membelanjakannya itu berlebihan. Berlebihan artinya ini melebihi takaran. Seandainya yang harus dikeluarkan lumrahnya mungkin atau normalnya itu sekitaran 1 juta contohnya, dia justru mengalokasikan lebih dari itu, dan itu yang dikatakan berlebihan, melebihi batas. Kemudian tidak pula walam yakturu, dan mereka ini dalam membelanjakan atau menginfakkan hartanya ini mereka tidak taktir, yaitu tidak kikir, artinya bukan justru malah sedikit bahkan medit atau mungkin tidak mau mengeluarkan, dipendam terus. Jadi mereka ini berinfak ini bukan dalam rangka untuk irit-iritan, tidak. Sehingga sifat ini perlu kita teladani jamaah rahimakumullah. Begitu pula Allah melanjutkan penjelasan mengenai sifat mereka dalam berinfak, yaitu wakana, namun mereka ini, yaitu hamba Allah yang Ar-Rahman ini, tatkala mereka berinfak, baina dzalik, diantaranya itu, dia diantaranya berlebihan atau boros, dan tidak pula mereka sedikit atau kikir dalam berinfak. Jadi di tengah-tengahnya, artinya pada porsinya. Kemudian Allah mengatakan wa qawaman, dan mereka ini senantiasa berdiri atau tegas di dalam bersikap, artinya berada di tengah-tengah itu. Jadi sifatnya yang mereka belanjakan dalam hartanya itu dalam posisi yang wajar, yang normalnya lah, artinya di tengah-tengah antara tidak lebih dan juga tidak berkurang. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, pesan yang lain di dalam surat Al-Furqan 67 ini, Allah mengatakan ada hamba-hamba Allah yang Allah sebut dengan sebutan yang mulia, yaitu ibadur Rahman, hamba Allah Ar-Rahman, dan mereka memiliki sifat-sifat, dan diantaranya adalah mereka ini gemar berinfak walaupun dalam kondisi lapang maupun sempit, dan mereka ini tatkala berinfak atau membelanjakan hartanya ini tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau kurang. Maka dari itu mereka justru berada di sikap yang wajar atau di tengah-tengah, di antara baina dzalika, di antara yang tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Maka dari jamaah rahimakumullah, bagi kita yang sementara ini dalam membelanjakan harta kita, tatkala kita sudah merasa itu berlebihan, maka segeralah kita mengurangi itu, kita atur. Begitu pula tatkala kita mengeluarkannya masih di bawah standar, maka mari kita tingkatkan. Terutama di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan banyak balasan dari Allah, di antaranya selain pahala puasanya, dan juga kita mendapatkan pahala dari infak, apalagi sedekah kita di bulan Ramadan ini. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari terkait pembelajaran pertama, yaitu surat Al-Furqan tadi dari ayat 61 sampai 67. Fokus pembahasan kita adalah di ayat yang ke-67. Di antara ciri hamba Allah Ar-Rahman itu mereka senantiasa berinfak, dengan sifat infaknya tidak berlebihan dan tidak pula kikir, namun mereka berada di tengah-tengahnya. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang kedua, yaitu intisari tafsir dari ayat yang sudah kita pelajari, terutama ayat yang ke-60
7 tadi.